Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy Makkah selama 10 tahun. Tetapi baru dapat, ya kurang lebih baru dapat sekitar 2 tahun saja, ternyata orang kafir membatalkan perjanjiannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyerang Makkah. Maka terjadilah yang disebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini kita insyaallah lanjutkan Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang ke-90 dari Quran surat An-Nisa ini merupakan pengecualian dari perintah yang terdapat di dalam ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-89, di mana pada ayat yang ke-89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling,
Fakhuzuhum waqtuluhum, maka tangkaplah mereka, perangilah mereka, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Nah, dari ayat 89 tadi, di mana ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang kafir, memerangi orang-orang yang tidak memiliki ikatan keamanan dengan kaum muslimin. Mereka yang disebut-sebut di dalam ayat 89, di mana mereka berpaling untuk beriman dan juga tidak tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin, untuk diperangi. Nah, ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada orang-orang kafir yang tidak boleh untuk diperangi. Jadi ini merupakan pengecualian dari ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali orang-orang yang mereka sampai. Maknanya sampai ini ada dua pengertian. Sampai dalam arti mereka mencari suaka politik, mencari perlindungan. Yang kedua, sampai dalam arti mereka memiliki afiliasi ila qaumin, kepada satu kaum, bainakum, yang di antara kalian, wa bainahum, dan di antara mereka, mitsaqun, ada perjanjian damai. Au ja'ukum, atau mereka datang kepada kalian, hasirat suduruhum, dalam keadaan dada mereka sempit. Maknanya dalam keadaan sempit hati mereka. Ayyuqatilukum, untuk memerangi kalian. Mereka tidak merasa mereka merasa tidak ingin memerangi kalian. Au yuqatilu qaumahum, atau memerangi kaumnya. Jadi mereka datang kepada kalian dalam keadaan sempit hatinya, tak mungkin memerangi kalian dan juga tidak mungkin memerangi kaum mereka. Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum, andai kata Allah menghendaki memberikan kekuatan kepada mereka, lasallatuhum alaikum, maka niscaya Allah akan kuasakan mereka mengalahkan kalian. Falaqatalukum, maka sungguh mereka akan memerangi kalian. Fa in i'tazalukum, maka jika mereka meninggalkan kalian, falam yuqatilukum, sehingga mereka tidak memerangi kalian, wa alqau ilaikumus salam, dan mereka memberikan perdamaian kepada kalian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak menjadikan bagi kalian atas mereka sabilan, alasan untuk memerangi mereka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, dari ayat 90 ini kita mengambil satu kesimpulan. Ada golongan orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi oleh kaum muslimin. Kalau kita perhatikan ayat 89, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk
memerangi kaum kafir. Tetapi ayat 90 memberikan penjelasan ada golongan-golongan kaum kafir yang tidak boleh diperangi oleh kaum muslimin. Nah, di dalam konsep Islam berkaitan dengan hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim atau kaum kafir. Dalam hal ini antara negara Islam, kaum muslimin dengan orang-orang di luar negara Islam atau orang-orang non-muslim yang berada di dalam luar negara Islam. Dalam konsep Islam dikenal dengan istilah, ada yang disebut dengan kafir zimmi, ada yang disebut dengan kafir mu'ahad, dan juga ada yang disebut dengan kafir harbi. Jadi ada 3 istilah untuk orang-orang kafir. Ini kaitannya dengan perlakuan kaum muslimin terhadap mereka. Yang pertama adalah orang-orang kaum kafir yang disebut dengan kaum kafir zimmi. Apa yang dimaksud dengan kaum kafir zimmi? Kaum kafir zimmi ini adalah orang-orang kafir yang hidup dan tinggal bersama dengan kaum muslimin di dalam wilayah kekuasaan negara Islam, di mana orang-orang kafir ini darahnya, nyawanya, hartanya, kehormatannya dijaga dan dilindungi oleh kaum muslimin. Nyawanya, hartanya, kehormatannya, semuanya tidak boleh diganggu dan tidak boleh dizolimi oleh siapapun, termasuk oleh kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, man adani, man ada zimmiyan, barang siapa menyakiti seorang kafir zimmi, faqad azani, maka sungguh dia telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan atas kaum muslimin mengganggu, menyakiti orang-orang kafir yang tergolong ke dalam istilahnya kaum kafir zimmi, yakni orang-orang kafir yang hidup bersama dengan kaum muslimin di dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin, wilayah negara Islam, di mana mereka taat dan tunduk kepada aturan-aturan Islam yang diterapkan menjadi hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Nah, orang-orang kafir seperti ini tidak dipaksa untuk masuk Islam, tidak, dan mereka hanya diwajibkan untuk membayar yang disebut dengan jizyah. Membayar jizyah yakni sejumlah uang yang ditarik oleh negara setiap 1 tahun sekali sesuai dengan kemampuan mereka. Atas dasar ini mereka mendapatkan perlindungan darahnya, perlindungan hartanya, perlindungan nyawanya, dan kehormatannya. Ini disebut dengan kaum kafir zimmi. Jadi mereka tidak boleh diperangi, tidak boleh disakiti juga, dan tidak boleh diambil hartanya atau diganggu atau disakiti atau dizolimi. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ini golongan pertama dari golongan kafir, namanya ahlul zimmah atau kaum kafir zimmi. Contohnya seperti apa? Banyak sekali. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah penduduk Madinah itu semuanya Islam? Jawabannya tidak. Di sana ada sisa-sisa agama sebelumnya. Di sana juga hidup dan tinggal orang-orang Yahudi yang
ikut bersama tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka tidak diganggu sepanjang mereka tidak melakukan pengkhianatan. Mereka tidak akan diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang mereka tidak melakukan pengkhianatan kepada umat Islam. Begitu seterusnya di masa-masa Khulafaur Rasyidun, di masa-masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah setelahnya, di mana kekuasaan Islam itu membentang sangat luas sekali. Bukan berarti semua penduduknya adalah Muslim, tidak. Tetapi ada penduduknya yang Nasrani, ada penduduknya yang Yahudi, ada pula penduduknya yang masih memegang agama sebelumnya, misalnya Majusi dan lain sebagainya. Sepanjang mereka hidup di bawah kekuasaan Islam, mau taat dan tunduk dengan aturan-aturan yang berlaku sebagai sebuah negara, tidak akan diambil hartanya, tidak akan diganggu dalam kehidupan pribadinya, tidak dipaksa untuk masuk Islam, tidak. Maka sepanjang sejarah kaum kafir yang disebut dengan Ahlul Zimmah atau kaum kafir Zimmi ini menyaksikan bagaimana baiknya muamalah atau perlakuan kaum muslimin, khususnya negara Islam, kepada mereka. Oleh karena itu ketika terjadi perang salib di Timur Tengah, yang itu merupakan serangan dari orang-orang Nasrani Eropa, banyak orang Nasrani yang hidup di Timur Tengah itu justru berperang berada di barisan kaum muslimin. Ini kenapa? Karena mereka tahu, mereka paham bahwa kaum muslimin tidak pernah menzolimi mereka. Sepanjang mereka tidak melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin, mereka hidup damai, aman, dilindungi hartanya, dilindungi kehormatannya, nyawanya, dan tidak akan dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Ini namanya kaum kafir zimmi. Kurang apik apa Islam itu? Kurang baik apa? Kurang toleransi apa? Maka tidak pernah ada sejarahnya kaum muslimin membantai atau melakukan genosida, pembantaian, pembumihausan terhadap orang-orang yang non-muslim yang menjadi warga negara Islam. Jadi tidak pernah ada. Kalau kaum muslimin pernah mengenal istilah mahkamah inkuisisi, di mana orang muslim pilihannya cuma satu, jadi Nasrani atau mati, di Andalusia atau di Spanyol pada beberapa abad yang lalu. Kalau kaum muslimin juga pernah mendengar istilah Holocaust, di mana orang-orang Yahudi ini dibantai, maka semua itu tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak pernah membantai non-muslim yang hidup di dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin. Sepanjang mereka taat dan tunduk terhadap aturan yang berlaku sebagai sebuah negara, mereka dijamin agamanya dibiarkan, tidak diganggu, hartanya dilindungi, nyawanya dilindungi, kehormatannya juga dilindungi. 1 tahun hanya diwajibkan membayar harta kepada negara sesuai dengan kemampuan, itu pun hanya dikenakan kepada laki-laki dewasa, perempuan dan anak-anak tidak ada. Ini namanya jizyah. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi kalau orang-orang itu mengajarkan toleransi kepada kaum muslimin, ini sebenarnya bahasanya kurang ajar. Karena orang Islam ini kurang apa baiknya kepada non muslim. Di masa-masa kaum muslimin itu kuat,
kaum muslimin tidak pernah yang namanya membantai, menzolimi non-muslim yang hidup berdampingan, hidup di tengah-tengah kekuasaan kaum muslimin. Ini bisa kita lihat dalam sejarah. Bahkan ini unik ya, kaum muslimin itu kadang-kadang berperang di antara mereka di dalam wilayah kekuasaan Islam, berperang di antara mereka sesama muslim karena perebutan kekuasaan, itu namanya manusia. Tapi tidak pernah ada sejarahnya kaum muslimin itu berperang melawan non-muslim yang ada di dalam kekuasaan negara Islam. Jadi ini unik. Oleh karena itu maka ini harus kita pahami. Ketika ada orang kemudian menuduh-nuduh bahwa Islam ini agama yang begini dan begitu, bisa jadi memang ini orang tidak paham Islam, tetapi kemungkinan besar ini adalah orang yang memang benci terhadap Islam, sehingga kemudian dia menjelek-jelekkan Islam. Nah, kalau ketemu dengan orang benci itu ya tidak ada selesainya. Api-api panjenengan, kalau ketemu dengan orang benci ya tetap saja tidak ada kebaikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, ada kaum yang disebut dengan kaum kafir mu'ahad atau mu'ahid dalam bahasa lainnya. Apa itu? Yaitu adalah orang-orang non-muslim yang tinggal di dalam sebuah negara yang negaranya mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Orang-orang non-muslim yang menjadi warga negara dari sebuah negara yang negara ini mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam juga dilindungi darahnya, dilindungi nyawanya dan hartanya, tidak boleh diganggu. Maka di sini Quran mengatakan illalladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali orang-orang yang mereka itu sampai di sini maknanya ada dua, yaitu sampai dalam artian mereka itu datang kepada satu kaum kafir atau komunitas kafir yang diantara mereka dan kaum muslimin ada ikatan perjanjian damai. Jadi misalnya begini, umpamanya ada satu negara mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam, lalu ada non-muslim dari warga negara lain yang melarikan diri, meminta perlindungan suaka politik kepada negara yang punya ikatan perjanjian damai dengan negara Islam. Maka kaum muslimin dilarang untuk mengganggu orang yang meminta suaka politik kepada negara yang sedang atau yang punya ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah ini maknanya apa? Kaum muslimin ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang janji. Janji dengan orang kafir pun oleh Allah diwajibkan untuk ditepati. Ketika kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan kaum kafir, sepanjang kaum kafir tidak membatalkan perjanjiannya, tidak melakukan pengkhianatan, maka kaum muslimin dilarang memerangi mereka dan menyakiti atau mengganggu atau menzalimi, mengambil hartanya warga negara yang negara tersebut memiliki ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Bukan hanya warga negara yang memiliki ikatan perjanjian damai dengan negara Islam, bahkan warga negara lain pun ketika dia datang ke negara ini meminta suaka politik, dia ikut dilindungi oleh kaum muslimin, tidak diserang, tidak diambil hartanya, tidak dizolimi oleh kaum muslimin, karena dia telah mendapatkan perlindungan dari negara
yang negara ini memiliki ikatan perjanjian damai dengan negara Islam. Ini namanya kaum kafir mu'ahad atau kaum kafir mu'ahid, yakni kaum kafir yang punya ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin, termasuk orang kafir dari warga negara lain yang minta suaka politik kepada negara yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin ini. Ini adalah golongan kaum kafir yang kedua, yaitu kaum kafir mu'ahad. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, yang ketiga, kaum kafir ini disebut dengan kaum kafir harbi. Kaum kafir harbi, maknanya apa? Kaum kafir yang memiliki hubungan perang dengan kaum muslimin. Dia tidak tinggal di dalam negara Islam, tidak tunduk di bawah wilayah kekuasaan Islam. Dia juga tidak memiliki ikatan perjanjian damai dengan negara Islam. Maka ini disebut dengan kaum kafir harbi, yakni kaum kafir yang menjadi warga negara dari sebuah negara yang tidak punya ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, kaum kafir harbi dalam khazanah fikih Islam disebut ada dua. Yang pertama disebut dengan kaum kafir harbi fi'lan dan kaum kafir harbi hukman. Kaum kafir yang memerangi kaum muslimin secara de facto, secara nyata. Contohnya kalau sekarang itu contohnya ya Israel. Itu kaum kafir harbi fi'lan, kaum kafir yang memerangi kaum muslimin secara de facto. Maka kaum kafir yang seperti ini diwajibkan oleh Allah untuk diperangi, karena dia memerangi kaum muslimin secara de facto. Yang kedua, kaum kafir harbi yang disebut dengan kaum kafir harbi hukman, secara de jure dia memerangi kaum muslimin. Memang tidak sedang terjadi perang, tetapi dia tidak mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Itu artinya sewaktu-waktu dia juga bisa memerangi kaum muslimin. Maka orang kafir jenis yang kedua dari kaum kafir harbi ini juga diperintahkan oleh Allah untuk diperangi setelah didakwai, setelah diajak untuk masuk Islam, tidak mau, diajak untuk tunduk di bawah kekuasaan Islam, tidak mau, maka diperangi ketika tidak meminta perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, jadi begitu caranya Islam mengatur yang disebut dengan hubungan internasional antara negara Islam dengan negara lain. Jadi semua itu sudah ada aturannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada caranya semuanya. Jadi kalau kemudian manusia membuat cara sendiri, misalnya ada yang dikampanyekan namanya As-Salamul Alami, perdamaian internasional. Itu siapa yang punya gagasan? Yang punya gagasan adalah kaum kafir barat. Sebenarnya gagasan ini adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan Eropa dan bangsa barat pada umumnya pada saat itu. Maka dibuatlah perjanjian damai internasional. Tapi sebenarnya ini hanya lamis kalau bahasa Jawa, dan itu kenyataan di lapangan. Perang yang terjadi sekarang atas Gaza, Palestina, itu bukan hanya perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, tapi secara umum adalah perang yang dilakukan oleh negara-negara barat, karena secara finansial dan persenjataan negara-negara baratlah yang menyuplai berbagai senjata dan logistik untuk Israel, khususnya adalah Amerika. Jadi perdamaian internasional itu dusta. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah.
Nah, di dalam ayat ini kita lanjutkan ayatnya. Ini membutuhkan kajian yang tersendiri terkait dengan persoalan hubungan internasional di dalam fikih Islam itu seperti apa. Tentu bahasanya panjang, tetapi itu kita sampaikan secara sekilas ya ketika kita membahas ayat ini. Oleh karena itu maka kita lanjutkan lanjutan ayatnya. Au ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Nah, termasuk orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi oleh kaum muslimin adalah orang-orang yang datang kepada negara Islam, kepada kaum muslimin, maknanya kepada negara Islam dalam keadaan repot, dalam keadaan bingung. Kalau mau memerangi kaum muslimin, dia nggak mau juga. Kalau mau memerangi kaumnya sendiri juga tidak mau. Jadi ini orang tidak ingin memerangi kaum muslimin dan juga tidak ingin memerangi kaumnya sendiri. Ini termasuk yang mendapatkan perlindungan, tidak diperangi oleh kaum muslimin, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Allah mengatakan, andai kata Allah menginginkan menggerakkan hatinya orang-orang kafir itu keinginan untuk memerangi kaum muslimin, maka bisa jadi Allah berikan kekuatan mereka untuk memerangi kaum muslimin. Artinya kaum muslimin dilarang oleh Allah untuk membatalkan perjanjian damai. Sepanjang mereka konsisten menjaga perdamaian, maka kaum muslimin diwajibkan untuk memenuhi perjanjian damai, tidak boleh dibatalkan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW ini menjadi contoh terbaik tentunya dalam mengadakan perjanjian-perjanjian damai internasional. Dalam bahasa kita sekarang begitu, meski pada konteks zaman Nabi ya perjanjian damai antara Makkah dengan Madinah itu sudah hubungan internasional pada zaman itu ya, karena sudah beda wilayah, sudah beda kekuasaan. Nabi SAW mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy Makkah selama 10 tahun. Tetapi baru dapat ya kurang lebih baru dapat sekitar 2 tahun saja ternyata orang kafir membatalkan perjanjiannya. Maka Nabi SAW kemudian menyerang Makkah. Maka terjadilah yang disebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Fa ini atazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maka jika mereka meninggalkan kalian, maknanya menjauh dari kalian, falam yuqatilukum, mereka tidak memerangi kalian, wa alqaw ilaikumus salam, dan mereka memberikan perjanjian damai kepada kalian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak memberikan alasan bagi kalian untuk memerangi mereka. Jadi kesimpulannya kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika kita perhatikan ada orang-orang kafir dikelompokkan oleh Allah dalam beberapa kelompok. Kaum kafir zimmi, kaum kafir mu'ahad, kemudian kaum kafir harbi, baik fi'lan maupun hukman. Ini adalah hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan lebih rincinya tentu saja ada di dalam kitab-kitab para ulama fikih. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum.
kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Satajiduna, kalian akan mendapati, akhirina, orang-orang kafir yang lain, yuriduna ayyamanukum, mereka ingin mendapatkan keamanan dari kalian, wa ya'manu qaumahum, dan mereka juga ingin mendapatkan keamanan dari kaumnya. Jadi tidak ingin berperang, ingin aman dari kaum muslimin dan juga aman dari kaumnya sendiri. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Kullama ruddu, setiap kali mereka didorong ilal fitnati, kepada fitnah, maknanya kepada kekafiran, itu maknanya kepada fitnah. Urkisu fiha, maka mereka jatuh ke dalam fitnah, maknanya ke dalam kekafiran. Jadi ada orang-orang yang mereka sempat datang kepada Rasulullah SAW, menyatakan diri masuk Islam, lalu mereka ingin mendapatkan keamanan dari kaum muslimin, tidak diperangi kaum muslimin. Tapi di saat yang sama mereka kemudian juga ingin mendapatkan keamanan dari kaumnya. Karenanya mereka ketika kembali dari Madinah, sebelumnya mereka menyatakan diri masuk Islam, ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka menyembah berhala lagi. Ini orang-orang yang dalam tanda petik hanya ingin mendapatkan kepentingannya saja, ingin aman dari kaum muslimin dan juga ingin aman dari kaumnya. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam wa yakufu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Nah, orang seperti ini, kata Quran, jika mereka memang tidak meninggalkan memerangi kalian dan tidak minta perjanjian damai kepada kalian, serta menahan diri tangan-tangan mereka dari menyerang kalian, maka perangilah mereka, seranglah mereka, perangilah mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana kalian, haitsu saqiftumuhum, di mana kalian mendapati mereka. Jadi poinnya sama, orang-orang seperti ini kalau memang dia minta jaminan keamanan, perjanjian damai, tidak menyerang kaum muslimin, maka mereka juga tetap dilindungi oleh kaum muslimin, tidak diserang oleh kaum muslimin. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dan mereka semua itu kami jadikan, kata Allah, kami jadikan bagi kalian atas mereka sultanan mubina, alasan yang nyata untuk memerangi mereka jika mereka tidak meminta perjanjian damai dan menjaga tangan mereka dari menyerang kaum muslimin. Demikian kaum muslimin yang saya hormati rahmatullah, untuk sementara yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.